Saya Saskia dengan NIM 240404502039. Nah, di sini saya akan membahas dua topik. Yang pertama, teori-teori belajar, dan yang kedua, pentingnya motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar. Teori behavioristik. Yang pertama, teori behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses belajar dari hasil belajarnya. Teori ini fokus pada proses berpikir, pemahaman, dan memproses informasi. Teori belajar kognitif mendukung pembelajaran yang aktif, di mana individu aktif dalam berupaya memahami pengalaman dan dapat mengembangkan pemahaman. Nah, adapun para ahli dari behavioristik, yang pertama ada Ivan Pavlov, Edward Le Thorndike, dan Skinner. Dan adapun teori dari teori belajar kognitif. Yang pertama itu ada Neisser, Gagne, Rever, dan Piaget. Yang ketiga ada teori humanistik. Teori humanistik merupakan sebuah teori yang mengacu pada hak asasi hak manusia untuk mengenal dirinya sendiri sebagai bagian dari proses belajar. Menurut teori humanistik, belajar adalah salah satu bentuk perilaku yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati pada bidang kajian filsafat. Para ahli dalam teori ini yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Yang keempat ada teori belajar konstruktivisme. Dalam istilah psikologi, kata konstruktivisme diartikan sebagai pemikiran yang menghasilkan kesimpulan baru dan dalam konteks pendidikan. Konstruktivisme juga dapat diartikan sebagai aliran atau paham yang berupaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya dan modern. Teori belajar konstruktivisme juga merupakan salah satu teori belajar yang menganggap bahwa pembelajaran adalah proses menciptakan suatu makna apa yang telah dipelajari. Tokoh dalam teori belajar ini adalah John Dewey, Jean Piaget, dan Jerome Bruner. Adapun kelemahan dan kelebihan teori belajar. Yang pertama, kelemahan teori behaviorisme. Teori ini memberikan kerangka objektif untuk menganalisis dan memodifikasi perilaku melalui observasi langsung dan pengukuran. Prinsip penguatan efektif dan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dengan penguatan positif memperkuat perilaku yang diinginkan. Dan semua kelebihan ini menjadikan behaviorisme sebagai alat yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang belajar yang efisien dan terstruktur. Selanjutnya ada kekurangan teori kognitivisme. Juga bisa membuat sangat rumit dan sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapannya memerlukan pemahaman yang mendalam kepada penduduk dan pendidik agar berhasil. Teori kognitif ini dapat berisiko terlalu fokus pada proses mental sehingga dapat mengabaikan aspek lain seperti perasaan, dorongan, dan situasi sosial yang juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari humanisme. Pendekatan pembelajaran ini berfokus pada pengembangan holistik dan memberikan berbagai aspek siswa dalam diri siswa termasuk kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Selain itu, pembelajaran didorong oleh minat yang dialami oleh rasa dan ingin tahu siswa sehingga dapat meningkatkan keterlibatan mereka
serta memberikan makna yang lebih dalam proses pembelajaran tersebut. Dengan menghargai perbedaan gaya belajar dan memberikan ruang bagi pengembangan bakat serta minat khusus mereka. Dan adapun kekurangan dari humanisme yaitu mungkin kurangnya struktur yang jelas, sementara pemenuhan standar kurikulum yang ketat juga dapat menjadi sulit. Selain itu, evaluasi pembelajaran dalam pendekatan ini cenderung bersifat objektif sehingga mengukur hasil belajar secara objektif dan menjadi tantangan. Hal ini juga dapat menyulitkan dalam memenuhi persyaratan akuntabilitas pendidikan yang menuntut pada individu juga berisiko mengabaikan faktor sosial dan budaya yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman konseptual. Teori konstruktivisme mampu meningkatkan pemahaman konseptual karena teori ini dapat menekankan pembelajaran yang mendalam melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Siswa dapat membangun pemahaman mereka sendiri melalui aktivitas seperti eksperimen sains atau proyek seni, seperti tugas-tugas yang bermanfaat. Yang kedua, mendorong pembelajaran aktif. Konstruktivisme mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam penemuan dan eksplorasi. Melalui penemuan ini, mereka akan dapat dilatih untuk memecahkan masalah. Mereka akan membuat siswa menjadi pasif dan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional, memahami hubungan logis antara berbagai ide dan konsep. Teori pembelajaran konstruktivisme sangatlah erat kaitannya dengan pembelajaran yang aktif dan belajar secara langsung melalui eksplorasi dan proyek. Yang keempat ada memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan pendidikan yang melibatkan upaya intelektual bersama oleh siswa dan guru secara bersama-sama. Pendekatan ini juga menekankan pada interaksi sosial dalam proses pembelajaran dan selaras dengan teori konstruktivisme dalam pendidikan. Yang kelima, menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di kelas dengan kehidupan nyata adalah salah satu prinsip inti dari teori konstruktivisme dalam pendidikan. Pendidikan ini memastikan bahwa pembelajaran menjadi lebih relevan, bermakna dan bermanfaat bagi semua orang. Pendekatan konstruktivisme sering menggunakan masalah dunia dan konteks relevan dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, definisi motivasi belajar. Keberhasilan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh tingkat motivasi yang mereka miliki. Siswa dengan motivasi belajar yang cenderung tinggi akan memiliki prestasi yang lebih baik, sedangkan mereka yang memiliki motivasi rendah akan mengalami hasil belajar yang kurang memuaskan. Tingkat motivasi dapat menentukan seberapa besar usaha atau semangat seseorang dalam beraktivitas dalam belajar. Motivasi belajar bisa muncul dari faktor intrinsik seperti hasrat dan keinginan untuk berhasil serta dorongan kebutuhan belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan dari dalam dan luar pada peserta didik yang melakukan perubahan perilaku. Siswa seringkali yang berprestasi rendah bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kurangnya motivasi untuk belajar, sehingga mereka tidak berusaha semaksimal mungkin. Seseorang tidak akan belajar untuk memaksimalkan peran motivasi. Prinsip-prinsipnya harus diintegrasikan dalam aktivitas belajar mengajar. Berikut adalah beberapa prinsip motivasi dalam belajar. Yang pertama yaitu motivasi sebagai penggerak aktivitas belajar.
Seseorang belajar karena adanya dorongan yang dapat memotivasi. Motivasi adalah dasar penggerak yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas belajar. Sedangkan minat merupakan kecenderungan psikologis terhadap suatu objek, berfungsi sebagai motivasi. Untuk memaksimalkan peran motivasi, prinsip-prinsipnya harus diintegrasikan dalam aktivitas belajar mengajar. Berikut adalah beberapa prinsip motivasi dalam belajar. Yang pertama yaitu motivasi sebagai penggerak aktivitas belajar. Seseorang belajar karena adanya dorongan yang dapat memotivasi. Motivasi adalah dasar penggerak yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas belajar. Sedangkan minat merupakan kecenderungan psikologis terhadap suatu objek, berfungsi sebagai motivasi. Ketika seseorang memiliki motivasi untuk belajar, maka akan lebih aktif dalam belajar dalam jangka waktu tertentu dan dapat menjadikan penggerak utama aktivitas belajar. Nah, yang kedua yaitu motivasi intrinsik lebih penting daripada ekstrinsik. Dalam praktik pengajaran, seringkali guru lebih fokus memberikan motivasi ekstrinsik karena kepada siswa yang kurang bersemangat. Namun, ketergantungan pada motivasi eksternal dapat mengurangi kepercayaan diri dan menciptakan mentalitas bergantung. Oleh karena itu, motivasi intrinsik dianggap lebih penting dalam konteks proses belajar. Yang ketiga yaitu pujian lebih efektif daripada hukuman. Meskipun hukuman dapat memicu semangat belajarnya siswa, pujian tetap lebih efektif. Setiap orang menyukai penghargaan dan tidak suka dihukum. Yang keempat, motivasi berkaitan dengan kebutuhan belajar. Siswa memiliki kebutuhan akan penghargaan, perhatian, dan status, yang semuanya dapat menjadi sumber motivasi. Guru yang berpengalaman harus mampu memanfaatkan kebutuhan ini untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Yang terakhir,